Salve, salam jumpa anak-anak yang terkasih. Pada kesempatan ini kita berjumpa lagi bersama saya Pak Yosef Langi dalam pembelajaran online kita di kesempatan ini. Walaupun dalam situasi pandemik yang masih kita alami, saya yakin bahwa Tuhan senantiasa menyertai kita sehingga kita pun diberikan kesempatan untuk boleh berjumpa dalam pembelajaran online ini. Dan pertemuan kita kali ini pertemuan keempat dengan materi kita beriman Kristiani. Dengan tujuan pembelajaran yang hendak kita capai, yang pertama menjelaskan bahwa Yesus Kristus adalah tanda agung pewahyuan Allah. Yang kedua, menjelaskan bahwa Yesus Kristus adalah sumber iman Kristiani menurut Matius bab 7 ayat 21-24. Yang ketiga, menyebutkan ciri-ciri beriman Kristiani. 4. Menyebutkan aspek-aspek iman Kristiani. Anak-anak yang terkasih, Yesus adalah tanda pewahyuan diri Allah yang sempurna. Kali lalu kita sudah berbicara tentang apa itu wahyu. Wahyu berarti Allah memperkenalkan diri, Allah menyatakan diri. Dan Yesus Kristus adalah Allah yang menyatakan dirinya kepada kita yang sempurna. Kalau dalam perjanjian lama, Allah mewahyukan atau Allah menyatakan dirinya melalui para nabi, melalui para malaikat ataupun tanda-tanda. Dan pewahyuan diri Allah itu bermaksud untuk membawa keselamatan bagi umat manusia. Namun, karena Allah melihat bahwa utusan-utusannya, para nabi, para malaikat, tanda-tanda yang telah diberikan oleh Allah tidak mampu menyelamatkan manusia secara utuh atau secara keseluruhan, maka Allah harus mengutus putranya untuk menjadi penyelamat manusia. Maka Yesus yang adalah putra Allah datang sebagai pewahyuan diri Allah, datang untuk menyelamatkan umat manusia. Maka Yesus adalah pewahyuan diri Allah yang sempurna. Nah, yang berikut, kekasan iman Kristiani terletak pada pribadi Yesus, di mana umat Kristiani sungguh menghayati karya penyelamat Allah yang paling nyata yang tampak dalam diri Yesus. Dan Yesus adalah anak Allah, yang dimana umat Kristiani sangat mempercayai bahwa dia adalah sang penyelamat sejati, sang penyelamat yang sempurna. Dia yang adalah putra Allah, dia yang adalah sabda Allah yang telah menjadi manusia. Dan dia adalah tanda agung dari pewahyuan Allah sebagaimana sudah dikatakan tadi. Yesus diimani sebagai penyelamat dan menjadikannya sebagai sumber keselamatan. Maka Yesus berkata, "Akulah jalan, kebenaran, dan hidup." Jalan berarti sesuatu yang harus kita lalui. Kemana? Yaitu kepada Bapa. Kebenaran dan hidup. Nah, jalan tadi menuju kepada Bapa dengan ajaran-ajaran yang kebenarannya. Melalui firman-Nya, melalui sabda, melalui karya-karyanya. Itulah kebenaran. Sehingga ketika kita menerima kebenaran itu, ketika kita mengikuti jalan yang adalah Yesus sendiri, maka kita akan memperoleh hidup. Hidup yang kekal. Hidup yang bukan hidup yang di dunia ini saja, tetapi hidup pada akhir zaman. Hidup akhirat nanti, di mana kita bisa memperoleh keselamatan. Dan itu merupakan inti dari Yesus yang datang untuk menyelamatkan umat manusia. Nah, sekarang kita melihat gereja bertugas untuk melanjutkan karya keselamatan Allah. Yesus yang sudah datang sebagai penyelamat sejati, dan kini gereja melanjutkan karya keselamatan itu. Melalui para rasul, Yesus telah menitipkan ajaran itu. Yesus telah memberikan tugas kepada para rasul untuk melanjutkan misteri penyelamatan dengan ajaran Yesus. Maka para uskup sebagai pengganti para rasul pun diberikan tugas yang sama
untuk melanjutkan karya keselamatan ini, dan kita sebagai umat beriman dalam tugas dan panggilan kita juga diberikan tugas yang sama, yaitu untuk melanjutkan karya keselamatan kepada sesama di dalam dunia ini, sehingga semua orang, seluruh umat manusia, siapapun dia, berhak memperoleh keselamatan oleh karena kesaksian kita akan iman kita kepada Yesus. Nah, sekarang kita bisa melihat tentang bacaan kitab suci dari Matius bab 7 ayat 21 sampai 24 tentang hal pengajaran yang sesat. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa-Ku yang di surga. Pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi nama-Mu dan mengusir setan demi nama-Mu dan mengadakan banyak mujizat demi nama-Mu? Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal engkau. Hanyalah daripadaku kamu sekalian pembuat kejahatan. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Demikianlah Injil Tuhan, terpujilah Kristus. Baik anak-anak yang terkasih, dari bacaan ini dapat kita ambil beberapa hal menjadi penegasan bagi kita dalam menjalani kehidupan ini berkaitan dengan iman Kristiani kita. Yang pertama, jangan kita jadikan alasan ajaran Yesus untuk mendapatkan sesuatu. Seringkali kita memboncengi kebutuhan, tujuan-tujuan tertentu, alasan-alasan tertentu dengan ajaran Yesus, padahal kita ada maunya. Ada hal lain yang mau kita gapai, ada hal-hal lain yang mau kita inginkan, tidak murni. Yang kedua, kita harus memahami dengan baik dan benar, bukan saja baik tapi baik dan benar akan setiap ajaran Yesus, sehingga kita tidak menjadi orang yang salah penafsiran, salah dalam mengartikan setiap ajaran-ajaran Yesus. Jangan sampai kita sebagai umat Kristen, kita tidak memahami ajaran Yesus, mulailah kita melakukan hal-hal yang sebenarnya berlawanan dengan apa yang diajarkan oleh Yesus. Kita boleh mempertahankan iman Kristiani kita, tetapi kita jangan sampai melakukan tindakan-tindakan kekerasan. Hanya karena demi nama Yesus kita mulai melakukan tindakan kekerasan. Kan banyak kita lihat sekarang kejadian-kejadian di mana banyak orang yang mengatasnamakan Tuhan namun melakukan tindakan-tindakan kejahatan, bahkan membunuh orang, menghasut orang, saling membenci, menceritakan kelemahan-kelemahan atau keburukan-keburukan orang. Semuanya itu hanya supaya kita dikatakan sebagai seorang beriman Kristiani. Sesungguhnya itu adalah suatu kesalahan. Kita tidak perlu menjelek-jelekan orang hanya karena kita memberikan kesaksian tentang Yesus. Kita tidak perlu melakukan tindakan kejahatan hanya karena kita percaya dengan Yesus, atau hanya karena kita mau mempertahankan iman kita terhadap Yesus. Yang ketiga, mewujudkan dalam kehidupan sehari-hari apa yang kita pahami akan setiap ajaran yang diwartakan oleh Yesus dengan ketulusan hati. Dan apa yang kita imani harus kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari dengan ketulusan hati. Jangan karena ada sesuatu dan lain hal. Bisa saja kita pergi ke gereja, tapi hanya bermaksud untuk dilihat orang, hanya bermaksud supaya mendapatkan nilai yang baik, hanya bermaksud supaya menunjukkan bahwa dia aktif dalam kegiatan gereja. Dia mengikuti kegiatan rosario hanya supaya boleh dikatakan mendapatkan tugas
yang telah diberikan kepada dia. Atau lebih buruk lagi, dia mengikuti kegiatan rosario supaya di sana dia bisa bercerita dengan orang, menceritakan kebaikan atau keburukan orang. Atau dalam mengikuti kegiatan katekese, bukan katekese tapi di sana dia menceritakan keburukan orang. Seharusnya katekese menceritakan pengalaman, tapi katekese dijadikan sebagai ajang untuk menceritakan keburukan. Nah, itu sangat-sangat tidak diharapkan. Itu kita tidak mampu mewujudkan apa yang kita iman dalam kehidupan sehari-hari. Yang berikut, ciri-ciri orang yang beriman Kristiani sejati. Orang yang hidup dan tindakannya diwarnai dan dimotivasi oleh iman Kristianinya. Bukan hanya sekedar dia menjalankan ajaran agama. Jadi apa yang dilakukan bukan sekedar dia menjalankan karena ajaran agama begini dan disuruh begini, tetapi harus betul-betul dijiwai dan dimotivasi. Dia melakukan penuh dengan kesadaran bahwa sungguh yang dilakukan adalah karena ajaran iman, bukan karena keterpaksaan, karena gereja menyuruh untuk melakukan ini maka kita pun melakukan hal demikian. Seorang yang religius itu orang yang selalu menyadari bahwa seluruh peristiwa hidupnya merupakan karya Kristus. Jadi apa yang terjadi dalam hidupnya merupakan yang dikehendaki oleh Kristus, merupakan bagian dari rencana Kristus untuk kehidupan kita. Kita mempercayakan semuanya kepada Kristus. Menerima sakramen baptis sebagai pintu masuk dalam gereja Katolik. Untuk menjadi Kristen, hal pertama yang dilakukan adalah dia harus menerima sakramen baptis. Jadi sekalipun dia setiap hari pergi gereja atau setiap kali dia berdoa tapi dia belum menerima sakramen baptis, dia belum termasuk dalam kelompok Kristen. Karena Kristen berarti pengikut Kristus. Sebagai pengikut Kristus, hal yang pertama yang harus dia lakukan adalah memberikan dirinya untuk dibaptis. Yang berikut, merayakan sakramen-sakramen dalam gereja Katolik. Ada 7 sakramen yang ada. Setidaknya dari setiap orang harus bisa menerima 5 sakramen dalam hidupnya. Ada yang 5, ada yang 6. Tergantung siapakah dia dalam umat, entah dia sebagai biarawan-biarawati, entah dia sebagai imam atau sebagai awam biasa. Nah, taat kepada Allah melalui para gembala atau para hierarki, mulai dari paus sampai dengan para imam. Dan kita harus menaati mereka. Apa yang diserukan adalah merupakan seruan dari Allah. Jadi kita harus bisa menghormati, menghargai para imam atau para uskup. Mereka adalah pimpinan kita. Mereka adalah gembala kita yang sudah Allah percayakan kepada mereka untuk menjadi penggembala kita. Aspek hidup beriman Kristiani dalam kehidupan kita meliputi 3 hal penting. Yang pertama adalah pengalaman religius atau pengalaman iman, di mana dalam pengalaman itu kita sungguh-sungguh menghayati akan karya keselamatan Allah dalam diri kita, dalam hidup sehari-hari. Sejauh mana kita mengimani Yesus dalam kehidupan kita sehari-hari, antara apa yang kita imani dan apa yang kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Pengalaman kita yang menunjukkan apakah kita sungguh beriman atau tidak. Yang kedua, penyerahan iman. Kita mempercayakan semua kehidupan kita kepada penyelenggaraan Tuhan. Kita memberikan jawaban atas wahyu Allah yang telah berkarya bagi kehidupan kita. Dan kita mempercayakan itu bahwa apapun yang terjadi dalam kehidupan kita adalah karya Allah bagi kita. Yang ketiga adalah pengetahuan iman, menuntut kita untuk mampu memberikan penjelasan-penjelasan tertentu sebagai bentuk pertanggungjawaban iman kita. Sehingga kita bukan saja kita beriman, tapi kita beriman dan juga berilmu. Apa yang kita imani harus mampu kita jelaskan. Walaupun hal yang kecil, tapi harus setidaknya kita memberikan penjelasan. Jangan sampai kita hanya sekedar beriman, kita hanya percaya tapi tidak tahu apa yang kita percayai. Sumber ajaran iman Katolik. Yang pertama ada kitab suci. Kitab suci merupakan kitab yang memuat tentang sabda Allah tentunya, karya-karya penyelamatan Allah yang sempurna yang tadi dalam diri Yesus. Kitab suci yang kedua ada
tradisi-tradisi gereja, mulai ada puasa, pantang, perayaan sakramen-sakramen, hari raya Paskah, hari Minggu Palem, dan lain sebagainya. Itu merupakan yang kita rayakan sekarang, itu berasal dari tradisi gereja yang bukan saja dari perjanjian baru, tetapi dari masa perjanjian lama, dan dijalankan secara terus-menerus hingga sekarang dan selamanya. Kita punya tugas sebagai umat harus mampu menjaga tradisi gereja ini. Yang ketiga, ada magisterium, kuasa mengajar gereja yang dilakukan oleh para paus, bahkan ensikliknya atau para uskup dalam surat gembala yang ketika kita dengar pada saat Paskah ataupun pada saat Natal. Nah, itulah merupakan sumber-sumber ajaran iman Katolik. Jadi bukan saja hanya iman, bukan saja hanya kitab suci, tapi ada tiga, ada kitab suci, ada tradisi gereja, dan ada magisterium atau kuasa mengajar gereja. Demikian anak-anak materi kita pada kesempatan ini. Semoga materi ini semakin membuat kita untuk menjadi pribadi yang sungguh-sungguh beriman Kristiani, bukan saja beriman tapi kita juga berilmu. Terima kasih, sampai jumpa. Salve.